Halo, oke, jadi di Iya, sini, silahkan. Oke, lanjut. gue mau ngobrol-ngobrol aja sama ChatGPT. Untuk ChatGPT sudah siap? Siap. Mari kita mulai. Topik apa yang pertama ingin kamu bahas? Oke, yang pertama itu gue mau ngebahas tadi gue sempet nyoba kalau suara ChatGPT antara suara cewek dan cowok itu beda banget. Kalau suara cewek lebih jelas dan suara cowok itu sedikit lebih mendem. Itu kenapa ya? Maksudnya apakah generate untuk suara laki-laki itu sulit atau ada hal tertentu mungkin? Menarik nih. Biasanya, perbedaan dalam suara antara cewek dan cowok di teknologi text-to-speech datang dari bagaimana suara itu diprogram dan data yang digunakan. Suara cowok cenderung memiliki frekuensi yang lebih rendah, makanya kadang terdengar lebih mendem. Sedangkan suara cewek biasanya punya frekuensi yang lebih tinggi, jadi kedengarannya lebih jelas. Semuanya soal preferensi dan data pelatihan yang digunakan. Oke, jadi itu sebabnya suara cewek lebih terdengar lebih jelas, lebih lantang gitu ya. Betul sekali, suara cewek biasanya lebih jelas dan lantang karena frekuensinya lebih tinggi, yang memudahkan untuk didengar dan dipahami. Frekuensi tinggi ini membuat suara lebih menonjol, terutama saat ada banyak suara di latar belakang. Oke, berbicara AI nih, sebenarnya AI itu berbahaya nggak sih buat umat manusia di dunia ini? Karena yang kita lihat banyak isu-isu bahwa AI akan menggantikan beberapa pekerjaan manusia gitu. Menurut lo gimana? Wah, topik yang bagus. Jadi gini, AI memang punya potensi untuk menggantikan beberapa jenis pekerjaan, terutama yang bersifat rutin atau bisa diotomatiskan. Tapi, AI juga bisa menciptakan peluang baru dan membantu kita bekerja lebih efisien. Jadi, bukan cuma ancaman, ada juga sisi positifnya. Penting bagi kita untuk beradaptasi dan terus mengembangkan keterampilan yang relevan dengan perkembangan teknologi. Oke, mengenai membantu pekerjaan manusia, mungkin nggak sih ada di mana AI itu digunakan oleh manusia untuk berbuat curang. Misalnya di dunia pendidikan kan zaman sekarang murid itu atau siswa-siswi itu kan dikasih pekerjaan rumah PR gitulah ya. Mereka mungkin akan menggunakan AI untuk mengerjakan PR tanpa harus berpikir mati-matian gitu. Itu menurut AI sendiri sebuah kecurangan atau sebuah apa gitu, alat bantu mungkin? Pertanyaan bagus. Jadi gini, menggunakan AI untuk mengerjakan PR tanpa memahami materinya bisa dibilang curang karena tujuan utama dari PR adalah belajar dan memahami. Nah, kalau AI digunakan sebagai alat bantu untuk memahami konsep dan bukan sekadar menyalin jawaban, itu bisa jadi hal yang positif. Intinya, penting untuk menggunakan AI dengan bijak dan tetap berusaha memahami materi yang dipelajari. Oke, untuk mungkin untuk seorang guru nih, bagaimana membedakan hasil jawaban menggunakan AI dengan buah pikir seorang siswa itu sendiri gitu? Apakah ada tipsnya? Memang sulit ya membedakan jawaban yang dibuat dengan bantuan AI atau murni dari siswa. Salah satu triknya adalah memperhatikan gaya bahasa dan kompleksitas jawaban. Kalau jawaban terlalu sempurna atau punya struktur yang sangat rapi, bisa jadi itu pakai AI. Guru juga bisa membuat tugas yang memerlukan pendapat pribadi atau analisis mendalam, yang lebih sulit untuk dijawab AI tanpa konteks yang tepat. Oke, tapi terkait analisis dan mendalam dan jawaban yang lebih sempurna itu kan setiap siswa bisa melakukan gitu. Apalagi zaman sekarang kita bisa
Google atau bisa baca dari buku-buku. Itu kan jawaban-jawaban tersebut itu bisa dikategorikan sempurna karena mereka mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya kayak gitu. Benar juga. Siswa memang bisa mencari informasi dari sumber terpercaya seperti Google atau buku. Tantangannya bagi guru adalah merancang tugas yang mendorong siswa untuk tidak hanya mencari jawaban, tetapi juga untuk berpikir kritis dan mengaplikasikan pengetahuan mereka. Misalnya, dengan memberikan tugas yang memerlukan analisis kasus atau pendapat pribadi, di mana siswa harus menggunakan informasi yang mereka temukan dan menggabungkannya dengan pemikiran mereka sendiri. Oke, kalau gitu misalnya dengan tugas-tugas yang seperti tadi dari guru gitu ya, jika siswa menggunakan AI, apakah misalnya contoh 2 orang siswa menggunakan AI dengan pertanyaan yang sama, apakah mereka akan mendapatkan jawaban yang sama atau masing-masing orang akan mendapatkan jawaban yang berbeda dari AI? Jawaban yang didapatkan siswa dari AI bisa berbeda, tergantung pada bagaimana mereka menggunakan AI tersebut. Jika mereka memberikan pertanyaan yang sama persis, hasilnya mungkin mirip, tetapi tidak selalu identik. AI sering menghasilkan jawaban yang bervariasi karena dipengaruhi oleh konteks dan kata-kata yang digunakan dalam pertanyaan. Jadi, meskipun 2 siswa menggunakan AI untuk pertanyaan yang sama, hasilnya bisa sedikit berbeda tergantung pada bagaimana mereka mengajukan pertanyaan tersebut. Kalau bisa disimpulkan ini penggunaan AI oleh seorang siswa itu semestinya diizinkan lah ya oleh pihak sekolah, atau menurut ChatGPT sendiri bagaimana? Penggunaan AI oleh siswa bisa menjadi hal yang positif jika digunakan dengan bijak dan dalam konteks yang tepat. Sekolah bisa memfasilitasi pemahaman tentang bagaimana menggunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai jalan pintas. Misalnya, menggunakan AI untuk riset atau memahami konsep sulit. Penting bagi sekolah untuk memberikan panduan dan batasan agar siswa menggunakan AI dengan cara yang memperkaya pembelajaran mereka, bukan untuk menghindari usaha atau tanggung jawab mereka dalam belajar. Oke, kalau gitu, kalau kita bisa menggunakan AI, apakah AI itu bisa dipercaya seperti kita membaca buku atau sumber-sumber yang terpercaya di sekolah seperti itu? Apakah AI juga bisa dikategorikan sebagai sumber yang terpercaya? AI, termasuk saya, dapat memberikan informasi yang akurat tetapi tidak selalu sempurna. Penting untuk memverifikasi informasi yang diberikan AI dengan sumber terpercaya lainnya, seperti buku teks atau situs web yang kredibel. AI sebaiknya digunakan sebagai alat bantu untuk memperkaya pembelajaran, bukan sebagai satu-satunya sumber informasi. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih lengkap dan terpercaya. Oke, jadi itu ya teman-teman, bahwa AI itu tidak dipergunakan untuk menjadi satu-satunya sumber informasi. Kita tetap harus menggunakan AI sebagai salah satu sumber. Terus kalau kita dapat jawaban dari AI, ya kita harus cross check lagi dengan sumber-sumber terpercaya dari buku atau situs-situs terpercaya lainnya, atau bisa tanya langsung ke ahlinya kayak guru, dokter, atau siapapun itu. Bukan begitu? Tepat sekali. AI bisa jadi alat bantu yang hebat, tapi selalu baik untuk memverifikasi informasi dari berbagai sumber. Dengan begitu, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif dan memastikan kita memiliki pemahaman yang akurat. Jadi, mari gunakan AI secara cerdas dan bijak. Oke, terakhir sebelum ditutup, ada pesan-pesan untuk teman-teman yang masih sekolah untuk menggunakan GPT atau AI ini. Tentu, untuk teman-teman yang masih sekolah, gunakan AI seperti ChatGPT dengan bijak. Manfaatkan sebagai alat bantu untuk memahami pelajaran, menggali informasi, dan memperkaya pengetahuan.
Namun, selalu verifikasi informasi dari berbagai sumber dan tetap berusaha untuk memahami materi secara mandiri. Jangan gunakan AI sebagai jalan pintas, tapi sebagai alat untuk belajar lebih efektif dan efisien. Semangat belajar! Oke, thank you ChatGPT. Itu aja teman-teman dari gue sama ChatGPT ini. Sekian dulu kali ya. Oke, dadah. Sama-sama, senang berbincang dengan kamu. Sampai jumpa lagi. Dadah!